berdoa biar kita bisa berkumpul lagi di sekolah, belajar bersama-sama dan bertatap muka langsung. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita baca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bagaimana operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian bilangan bulat. Masih ingat kan? Kemarin di perkalian dan pengurangan ada satu kata kunci yang Bu Anggi kasih. Iya, apa itu masih ingat? Iya, sapo bene, yaitu sama positif, beda negatif. Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yuk, perhatikan baik-baik ya. Nah, Bu Anggi akan tuliskan di papan tulis supaya lebih jelas ya. Nih, perhatikan. Sifat operasi hitung bilangan bulat ada 3. Yang pertama adalah komutatif. Ya, komutatif artinya adalah pertukaran. Maksudnya apa? Maksudnya ketika ditukar-tukar posisinya hasilnya akan sama. Contohnya 3 ditambah 5. Nah, ini yang pertama angka 3, yang kedua 5. Sekarang kita tukar posisinya. Yang pertama 5, yang kedua 3. Kita cek hasilnya. 3 tambah 5 8. 5 tambah 3 8. Hasilnya tetap sama. Nah, ini namanya komutatif penjumlahan. Nah, sekarang kalau perkalian bisa nggak? Kita cek. 2 dikali 4. Apakah sama dengan 4 dikali 2? Kita hitung dulu. 2 dikali 4? Ya, 8. 4 dikali 2? 8. Hasilnya sama. Berarti komutatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Kemudian kalau pada pengurangan, kira-kira bisa nggak? Masih berlaku nggak sifat komutatif? Kita coba ya. 10 dikurang 3. Apakah sama dengan 3 dikurang 10? 10 dikurang 3? 7. 3 kurang 10 min 7. Berarti 7 tidak sama dengan min 7. Berarti pada pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Kemudian kalian nanti cek di rumah. Nanti kasih tahu Bu Anggi ya, apakah pembagian berlaku komutatif juga. Nah, kemudian sifat yang kedua. Bu Anggi hapus ya. Sifat yang kedua, asosiatif. Apa itu asosiatif? Kalian mungkin pernah dengar asosiasi. Asosiasi itu artinya perkumpulan. Nah, asosiatif juga artinya dikumpulkan atau dikelompokkan. Contohnya gini. 2 ditambah 8 ditambah 5. Nah, pertama dia kelompoknya 2 dan 8. Sekarang kita tukar kelompoknya. 2 ditambah 8 tambah 5. Apakah hasilnya sama? 2 ditambah 8 10 ditambah 5 sama dengan 15. Yang ini kita kerjakan dalam kurung dulu. 8 ditambah 5 13 ditambah 2. Hasilnya
15 sama. Berarti pada asosiatif penjumlahan berlaku penjumlahan pada asosiatif. Kemudian perkalian, kita cek 2 dikali 5 dikali 3. Kelompoknya kita tukar, 2 dikali 5 dikali 3. Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 2 dikali 5 10 dikali 3, hasilnya 30. Kemudian 5 dikali 3 15 dikali dengan 2. 15 dikali 2 hasilnya 30. Sama. Ya, sebelah sini 30, sebelah kanan juga 30. Berarti pada sifat asosiatif berlaku juga perkalian. Kemudian kalau pengurangan gimana? Nanti kalian coba ya, pengurangan. Atau kita coba dulu satu. Yuk. Sepuluh dikurang 3 dikurang 5. 10 dikurang 3 kurang 5. Nah, kita kerjakan. Prinsipnya selalu kerjakan yang di dalam kurung dulu. 10 kurang 3 7. 7 dikurang 5 hasilnya 2. Kemudian ini kerjakan yang di dalam kurung. 3 dikurang 5. 3 lebih kecil dari 5. Dia hasilnya min 2. Berarti 10 dikurang min 2. Min ketemu min, di sifat yang kemarin dia menjadi plus. Jadi 10 plus 2 hasilnya 12. Yang sebelah kiri 2, yang sebelah kanan 12. Hasilnya tidak sama. Berarti pengurangan tidak berlaku pada sifat asosiatif. Paham ya? Kemudian yang ketiga adalah sifat distributif. Distributif, biasanya kalian sudah mendengar distribusi, artinya penyebaran. Contoh yang pertama, misalnya Ani membeli 5 keranjang buah. Yang kedua, kemudian di sini temannya Siti membeli 4 keranjang buah. Jika dalam satu keranjang masing-masing berisi 5 buah, berapa, pertanyaannya, berapa semua yang dibeli oleh Ani dan Siti? Di sini ada 2 cara. Yang pertama, kita jumlahkan dulu. Cara pertama, jumlahkan semua keranjang yang dibeli. Ini jumlah keranjang yang dibeli. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Ini maaf, Bu Anggi ganti aja ya, jadi 8 deh, biar angkanya ada yang beda. Jumlah keranjang yang dibeli 4 tambah 5 sama dengan 9. Nah, jika satu keranjang berisi 8, maka jumlah buahnya seluruhnya berarti tinggal 9 dikali 8, hasilnya 72. Nah, cara yang kedua, kita kalikan satu dulu, satu persatu. Yang dibeli Ani 5 dikali satu keranjang isinya 8. 5 dikali 8 40. Yang dibeli Siti 4 dikali 8, hasilnya 32. Kita jumlahkan semuanya, hasilnya 72. Nah, sama ya. Nah, cara yang kedua ini disebut juga dengan distributif.
distributif. Jadi di sini sifat distributif 4 ditambah 5. Cara yang pertama dikali 8 sama dengan 4 dikali 8 ditambah 5 dikali 8. Nih, 4 tambah 5 yang ini 9 dikali 8 jumlahnya. 4 dikali 8 ditambah 5 dikali 8. Ini ditambah. Hasilnya sama-sama 72. Nah, nanti kalian berlatih. Kalau ada soal, ini cocoknya pakai yang mana ya? Ya, ini teorinya. Paham sampai sini ya? Oke, Bu Agi kasih contoh soal sesudah ini. Contoh soal. Yang pertama, misalnya ada 8 dikali 3 sama dengan titik-titik dikali 3. Nah, ini sifatnya apa? Ini sifatnya adalah komutatif. Di sini 8, maaf. Nah, di sini. Nah, ini. 8 yang tadinya di depan pindah ke belakang. Berarti yang di sini adalah 3. Kemudian soal yang asosiatif. Misalkan 2 dikali 3 berapa angka yang kosong? Di sini 2 dikali 3 dikali 6. 2 dikali harusnya 3 kali 6. Oh, berarti di sini 3. Dikerjakan berapa hasilnya? Boleh yang sebelah kiri, boleh yang sebelah kanan. Kalau mau yang sini 6 dikali 6. Ini 2 dikali 18. Hasilnya sama-sama dengan 36. Kemudian yang ketiga, misalnya ada soal begini. Dikali 11 dikurang 15 kali 1. Kalau mengerjakan satu-satu, 15 kali 11, kalian hitung dulu begini. 15 dikali 11. 5, 1, 5, 1. 165. Dikurang 15 kali 1. 15. Berarti dikurang 15. 0, 5, 1. Hasilnya 150. Kalau mengerjakannya secara manual, sekarang kita mengerjakan pakai prinsip distributif. Oh, ada yang sama nih, 15 sama 15 sama. Kita gabungkan 15, sesudah tanda 15 dikali. Kita gabungkan 11. Ini tandanya kurang 1. Berarti 15 dikali 11 dikurang 1, 10. Hasilnya 150. Lebih mudah kan? Nah, ya. Nih, nanti kalian kerjakan latihan di buku paket. Kalian coba-coba pakai cara yang paling tepat yang mana? Yang paling mudah yang mana? Oke? Selamat berlatih. Selamat belajar. Jangan bosan untuk mengulang, karena kunci dari matematika adalah mengulang. Ya? Sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.